Kabar mengenai anggota DPR RI Mulan Jamila yang disebut tidak melakukan karantina sepulang kunjungan kerja ke Turki ramai di media sosial. Menanggapi hal ini, BNPB menyatakan pejabat negara setingkat menteri dan anggota dewan boleh menjalani karantina mandiri. Aturan hak istimewa ini pun jadi sorotan. Kita akan bahas malam ini bersama Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Halo, selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mbak Dea. Pak Trubus, ini ramai sekali diperbincangkan, ada perbedaan-perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh otoritas terkait. Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Saya melihat kebijakan ini seperti ego sektoral, Mbak. Jadi terjadi lemah koordinasi karena masing-masing kemudian menampilkan pendapat yang berbeda-beda dan membingungkan publik gitu loh, Mbak. Karena apa? Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh dari Kementerian Kesehatan dinyatakan bahwa itu berlaku untuk semuanya, gitu, berlaku untuk semuanya. Bahkan di dalam surat Kasatgas COVID ya, itu surat edaran itu kan di adendumnya disebutkan semua ada rinciannya di situ. Jadi artinya apa? Pejabat-pejabat tertentu yang boleh gitu. Tetapi kalau pada kategori anggota dewan itu termasuk kategori masyarakat umum yang harus menjalani karantina. Karena kalau ketentuannya itu hanya eselon 1 ke atas gitu ya. Jadi eselon 1 ke atas atau menteri gitu. Tingkat itu Mbak yang harus dilakukan. Jadi kalau ini yang kita lihat memang kemudian di samping mengumumkan publik juga pendapat-pendapat yang berbeda ini pada akhirnya menunjukkan bahwa kita lemah di dalam penanganan pandemi COVID. Padahal kan ini konteksnya bukan memberikan privilege pada orang tertentu atau rekomendasi itu, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mengantisipasi adanya penularan COVID, karena selama ini masuknya virus COVID itu kan dari orang-orang luar yang masuk ke Indonesia, tidak saja orang WNA, tetapi juga WNI yang memang berjalan-jalan ke luar negeri. Gitu, Pak. Pak Trubus tadi sedikit menyinggung soal surat edaran. Ini saya catat surat edaran nomor 23 tahun 2021 soal karantina. Ini nomor 4 disebut bahwa pelaku perjalanan internasional harus melakukan karantina. Tapi ada pengecualian di huruf H, namun tidak jelas atau tidak detail. Anda melihat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait ini memang Anda melihat ada faktor kesengajaan atau kesan begitu? Ya, kalau saya lihat sih ada faktor kesengajaan. Jadi seperti dibuat multi tafsir gitu lah. Jadi harusnya kan aturan itu kan rigid, rigid ya kan. Kemudian definitif gitu. Tetapi yang terjadi pada huruf H itu memang jadi multi tafsir karena pada akhirnya ada beberapa pejabat yang merasa dirinya pejabat itu kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri terus tidak melakukan karantina. Kan sebenarnya intinya di karantina 10 hari itu gitu. Misalnya karantina tidak di Wisma Atlet atau di hotel, tetapi ya di rumah pun sebenarnya harus melalui pengawasan yang namanya Satgas COVID kan gitu. Tetapi yang terjadi kan ketika di rumah dia sudah berinteraksi dengan keluarganya atau malah dengan tetangganya, maka yang terjadi ya potensi penularan jadi tinggi. Karena itu menurut saya memang sekarang harus diatur kembali. Ini kesempatan aturnya entry point lah untuk menata ulang, mengevaluasi bahwa persoalan karantina ini harus tegas dan jelas merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi semuanya harus menentukan bahwa karantina itu ya harus dibatasi, di mana kemudian seseorang yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri itu tidak boleh melakukan interaksi dengan orang-orang di luar itu. Kemudian juga memang harus memenuhi syarat tempat-tempat untuk karantina, Mbak. Nah, kalau di rumah ini kan juga harus jelas di rumah itu seperti apa karantinanya misalnya. Jadi ini perdebatan ini menjadi tidak berakhir kalau nanti pemerintah tetap saja membuat aturan yang tidak jelas seperti itu. Menurut saya ini kedepannya memang harus tegas dan jelas dan definitif, clear lah. Jadi terang benderang bahwa aturan itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau memang yang bagus ya untuk semuanya. Jadi nggak membeda-bedakan, namanya hukum kan tidak pandang bulu, Mbak. Ini antar kementerian, antar lembaga berdebat dan juga di sosial media banyak yang berdebat juga nih Pak Trubus. Dan mereka merasa, kalau saya baca-baca di Twitter misalnya, mereka merasa bahwa perlakuan ini dianggap perlakuan khusus terhadap pejabat negara dan dalam hal ini anggota dewan dalam hal menjalani karantina. Kalau dari sudut pandang studi kebijakan publik, bagaimana pendapat Anda?
Iya, menurut saya justru adanya privilege seperti itu ya, istilahnya yang spesifik atau perlakuan khusus itu, ini mengindikasikan bahwa kita dalam kebijakan itu diskriminatif gitu loh, Mbak. Jadi harusnya sebuah kebijakan itu berlaku untuk semuanya, namanya sebuah kebijakan publik kan gitu. Jadi segala publik semuanya, entah itu pejabat atau bukan, semuanya adalah harus taat pada aturan yang sudah dibuat. Dengan demikian, karena aturan kita terkait dengan penanganan pandemi COVID, maka harus jelas bahwa semuanya dilarang untuk melakukan interaksi sepanjang yang bersangkutan memang baru melakukan perjalanan dari luar negeri itu, Mbak. Tidak hanya soal karantina, sebelumnya di awal pandemi juga banyak perbedaan aturan dalam penanganan COVID-19. Kalau Anda misalnya ditanya pendapat oleh pemerintah dan kemudian dalam hal ini adalah dalam hal transparansi, apakah Anda setuju bahwa negara harus transparan dengan nama pejabat yang keluar masuk? Oh ya, menurut saya itu penting. Jadi transparan, karena gini, dengan transparansi pejabat-pejabat yang keluar masuk itu, di situ ada edukasi kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa bahwa kedisiplinan dalam prokes itu menjadi sangat penting, terutama kaitannya dengan karantina. Kemudian yang kedua juga ada sisi keteladanan, Mbak. Karena kan sesungguhnya masyarakat itu butuh keteladanan dari para elit, para pejabat yang istilahnya mondar-mandir keluar masuk ke luar negeri gitu. Jadi ini perlu diinformasikan kepada publik. Saya rasa itu penting. Karena apa? Karena dengan memberikan informasi pada publik tentang siapa-siapa pejabat yang melakukan perjalanan itu, maka publik juga ikut mengawasi. Karena bagaimanapun juga yang namanya pandemi COVID ini dialami oleh kita semua. Semuanya masyarakat mengalami, baik masyarakat kategori masyarakat di bawah, katakanlah masyarakat miskin, atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, sampai ke masyarakat yang kategori profesional ataupun pejabat, itu semuanya mengalami hal yang sama, Mbak. Terakhir Pak Trubus, ini kan tadi kita sudah bahas bahwa banyak peraturan yang kemudian terkesan seperti tidak detail begitu, sehingga ini menjadi celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Anda punya pandangan soal bagaimana pemerintah ke depan menghadapi pandemi COVID-19, dalam hal ini adalah soal karantina, karena ini ada varian baru Omicron dan ada sejumlah negara yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi virus COVID-19 Omicron ini. Ya, menurut saya pemerintah ke depan ini harus menetapkan bahwa 10 hari itu semua orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun orang WNA juga yang masuk ke dalam negeri, ke dalam Indonesia, harus wajib karantina 10 hari. Jadi itu yang harus dilakukan, dan itu melalui satu pengawasan yang sangat ketat, ya, pengawasan yang ketat, di mana kemudian orang-orang yang sudah melakukan perjalanan ke luar negeri itu akan diberikan satu bantuan kalau misalnya di dalamnya itu selama karantina mengalami masalah. Yang kedua tentu ini harus juga dari sisi perbaikan tata kelolanya, karena tata kelolanya ini kan selama ini memang tidak transparan ya, jadi tidak transparan, tidak jelas. Nah, inilah menurut saya kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi semuanya. Nah, nanti ke depannya harus menunjukkan aspek itu, transparansi. Nah, yang lainnya adalah persoalan di ini, Mbak, akuntabilitas publik. Jadi para pejabat itu punya tanggung jawab publik, karena bagaimanapun juga ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri, itu kan banyak kan menggunakan anggaran negara, Mbak. Jadi di situ kemudian ada kewajiban bagi dia untuk menunjukkan itikat baik, integritas, dan sekaligus moralitas sebagai orang pemimpin atau seorang negarawan lah, taruhlah, kemudian masyarakat merasa bagian dari ikut meneladani lah sikap dan perilaku dari pejabat itu, Mbak. Itu penting. Yang terakhir menurut saya pemerintah memang harus membuat aturan yang rinci detail betul gitu ya, terkait karantina ini. Jangan mengambang-ambang atau jangan ada unsur-unsur kesengajaan yang seolah-olah memang segala sesuatunya berpotensi untuk disalahgunakan atau disalahartikan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dikatakan oleh Pak Luhut tadi tidak jelas. Nah, ini kan juga menjadikan persoalan di mana kemudian setiap pejabat mengeluarkan aturan masing-masing dan bersifat tumpang tindih, ekosektoral. Sebenarnya kan ini penanganan harusnya bersifat kolaboratif, Mbak, bukan kompetitif. Tapi yang terjadi sekarang ini kompetitif itu loh, Mbak. Jadi mereka bersaing. Jadi yang seolah-olah yang terjadi adalah mereka yang paling punya otoritas. Nah, di sini kemudian masyarakat jadi selalu dibikin gaduh, kebingungan,
Padahal artinya dalam menghadapi COVID harusnya masyarakat kan dengan para pejabat itu secara bersama-sama itu bahu-membahu, kolaborasi, gotong royong gitu loh Mbak, untuk menghadapi masa depan terkait dengan masuknya virus baru termasuk di dalamnya virus Omikron itu tadi gitu loh Mbak. Baik, pemerintah harus membuat peraturan atau regulasi yang rigid, yang detail supaya tidak ada perdebatan seperti ini. Terima kasih Bapak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti.